Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FBF Tutorial. Oke, di sini saya akan membacakan sebuah berita ya. OJK pastikan risiko moral hazard pada asuransi kredit pinjol dapat dimitigasi. Nah, ini kalau kalian paham dengan judul ini, apa itu moral hazard dan apa itu mitigasi, nah saya akan jelaskan di sini ya. Jadi yang jelas, OJK pastikan risiko moral hazard. Nah, moral hazard itu suatu tindakan ya yang dapat merugikan suatu perusahaan karena apa? Karena dia memiliki ketidakjujuran dalam menjalankan suatu roda ekonomi. Misalnya contoh gini, si peminjam dia tahu lah saya akan diasuransikan nih pinjamannya, saya nggak usah bayar. Nah, dia pengetahuan tentang hal tersebut bahwa dia meminjam dan akan diasuransikan, itu adalah suatu tindakan tidak jujur, nggak mau membayar, itu moral hazard. Nah, dimitigasi apa? Dimitigasi itu ya yang jelas ya bisa diminimalisir atau misalkan dapat diatasi, bisa. Itu maknanya bisa ke arah sana ya. Jadi resiko moral hazard bisa diatasi oleh OJK. Oke, kita lihat aja beritanya di sini ya. Nah, perlindungan asuransi kredit bagi pemberi dana atau lender di P2P, lending atau pinjol ya, memicu kekhawatiran akan munculnya moral hazard. Nah, ini moral hazard ya, perilaku yang tidak jujur tadi dari peminjam. Dikhawatirkan sengaja tidak melunasi kewajibannya karena mengetahui pinjaman daring telah diproteksi oleh asuransi. Jadi harusnya jangan sepihak ya. Pihak-pihak pelaku usaha pun yang meminjamkan uang, mereka lebih tidak bermoral hazard juga. Sama, mereka tidak memiliki moral juga. Kenapa? Karena dari aturan yang sudah dibuat oleh OJK, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh mereka. Nah, ini kita berbicara pinjol legal. Kalau ilegal jelas itu gua saya tanya lagi. Legal pun banyak melakukan pelanggaran, dari penagihan yang barbar, mengintimidasi, bahkan sampai memaksakan kehendak, meneror terus-menerus. Itu jelas. Jadi tindakan-tindakan yang melanggar itu. Nah, merespon isu tersebut, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Junieri, menjelaskan bahwa OJK telah menetapkan beberapa ketentuan mitigasi ya, dalam peraturan OJK nomor 20 tahun 2023. Dan di sana terdapat beberapa ketentuan yang dirancang untuk meminimalkan risiko moral hazard dalam kerjasama antara perusahaan asuransi dan P2P lender. Pertama adalah skema risk sharing 20% branding 20% dan sharing 75%, branding 25% kata Junieri. Nah, dalam skema ini 20% risiko tetap menjadi tanggungan lender, sehingga platform P2P lending harus selektif memilih debitur. Nah, itu bagus. Jadi 25% tanggungan dan P2P, karena proses seleksi calon nasabah ini ya kalian harus jeli gitu, jangan asal-asalan. Selain itu, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki sistem informasi memadai untuk mengakses data debitur. Nah, ini juga bagus. Jadi harus diteliti dulu para debitur ini, nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi supaya proses underwriting menjadi transparan dan berbasis profil risiko yang akurat. Nah, Junieri juga menyoroti pembatasan biaya akuisisi hingga 10%. Tujuannya menjaga struktur biaya tetap wajar. Pasal 2122 di POJK 20/2003 mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menetapkan premi sebuah risiko yang ditanggung serta memiliki dan menerapkan pedoman underwriting sesuai prinsip kehati-hatian. Nah, demi menghindari perilaku tidak bertanggung jawab, asuransi kredit menggunakan pendekatan silent approach
di mana informasi mengenai perlindungan asuransi tidak diungkapkan kepada debitur. Dengan cara ini debitur tetap merasa bertanggung jawab atas kewajibannya. Nah, tidak diberitahukan oleh asuransi tersebut kepada debitur. Maka tenang aja para pelaku pinjol, kalian gak usah takut dengan moral hazard dari para debitur tersebut. Kalian juga harus menjaga moral hazard juga, karena pada dasarnya pelaku usaha maupun nasabah ya sama-sama mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut. Jadi kalau dua-duanya sama-sama taat enak. Misalkan contoh apa yang harus dilakukan oleh pemberi dana atau lender ini ya, harus mematuhi aturan dalam penagihan, dalam menetapkan bunga, dalam menetapkan denda, dan nasabah pun secara ya istilahnya sadar kalau ada uang yang wajib membayar, karena utang itu wajib untuk dibayar. Oke, itu aja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.